Atau tidak dengan E-Ranger selanjutnya. E-Ranger terakhir yang bakal kita saksikan di hari ini karena 2 match terakhir nanti akan bergejolak. Miramar juga, let's go! Berada, tapi sedikit pun juga kita melihat di sisi lain di mana ada cross rotation dari tim Horde dan juga NST yang bahkan Aan sudah memiliki atau sudah tercicil damage-nya dan jatuh karena vehicle yang dikendarai oleh Aan tertabrak begitu saja dengan bagi dari tim lainnya pun. Jimboy nampaknya harus mau nggak mau touchdown di compound yang saat ini sudah mereka duduki, tapi satu badan yang begitu open. Jimboy mendapatkan begitu banyak damage dari seorang Extor yang hanya mengandalkan sebuah pohon sebagai obstacle penutup dari badannya saat ini. Tapi jujur NST butuh coach sih ini. Ini pertama kalinya gue kayak nyodorin satu tim buat adanya coach. Dan itu NST perlu banget perubahan mereka yang belum terlalu signifikan, yang sayang banget. Ini ya apa ya, kesempatan mereka mestinya bisa menguasai terlebih dahulu di sekitaran dari Quarry. Tapi dari Jimboy ke Alter Ego, mereka benar-benar lambat banget, tapi Cloud nampaknya tidak pikir panjang untuk menabrak dari tim Bigetron yang sudah selesai. Tapi bagaimana dari seorang Vexi bersama dari Zekta juga kuat secara aim. Cloud kalang kabut, Cloud cancel. 2 player di belakang menunda untuk memberikan balasan ke arah 3 tim ataupun 3 player dari Bigetron. Adalah menabrak dari compound Veripier. Rumah Roti coba diserang, Zhao malah mengusir pemain-pemain dari Boom. Oh enggak, tarik mundur ternyata. Compound yang berbeda. Rumah orang kaya menjadi incaran dari seorang Zhao. Tapi ya Boom yang lain. Boom di sebelah kiri sedikit mengacaukan situasi yang dimiliki ataupun planning yang dimiliki dari AK Gold. Ya, bahkan Okta dengan granatnya dan satu player lainnya, Bedro, di depan sana dikirimkan menjadi 2 player tandeman nampaknya yang akan coba untuk mengepus. Berada di sisi paling depan. Bahkan satu celah yang dimanfaatkan oleh seorang Pedro. Masih tidak mendapatkan satupun player terkenok dari tim AK Gold. Masih dengan berempat, tapi ternyata zonanya sudah terpop up menuju ke area A utara. Shadow Esports yang sudah cukup nyaman, tapi tidak nyaman dengan adanya Boom di area AK Gold yang sedari tadi masih belum selesai juga peperangan antara 2 tim ini. Bahkan Ahmed masih dengan granat yang tidak mendapatkan satupun player dari Boom Esports, hanya cicilan darah saja dari seorang Pedro. Jujur ini ribet sih circle-nya sih. Gue pikir tadi bakal mengarah ke Quarry kiri ataupun Quarry ke bawah mengarah ke Primorse. Itu masih banyak terrain sebenarnya, beberapa bukit untuk coba fight. Tapi fight-nya pun juga bakalan deras. Sampai lihat juga bagaimana dari Ahmed. Mereka pun juga nggak mau kalah fight dengan Boom Esports. Ini adu papan bawah. Ahmed! Allahu Akbar Ahmed. Kaget gue ngeliat bagaimana pentalan yang terjadi dari seorang Ahmed. Masih termaafkan, masih bisa cabut. Yang gue pikir tadi dia cabut, itu ngebuat Boom akhirnya men-spotlight diri dia. Tapi Zhao terlebih dahulu tertangkap basah dari seorang Okta. Tapi Satar memborbardir dulu dengan Molotov yang dia miliki. Agak menahan ritme dari Boom yang dari awal sebenarnya ingin komit menyerang dari pemain-pemain AKGOL. Tapi Satar, oh ya ampun, ada beberapa player yang ingin join the fight. Lihat RRQ guys. RRQ lagi ngebaca fit, membiarkan dulu dari Boom dan juga AKGOL saling menyerang. Barulah mereka mungkin masuk di stage selanjutnya. Pedro bisa mengikis secara massal ke arah pemain-pemain dari AKGOL. Memang satu player butuh di revive, tapi dari Sanju sabar dulu. Ini stage 4, stage yang cukup menyicil, HP bar banyak sekali. Dan lihat juga bagaimana dari Sanju. Ada informasi yang terserap, tapi RRQ nggak serta-merta gatal ingin ikutan. Mereka lebih memilih untuk menjadi gatekeep dan sambil jalan, sambil mereka move, sambil juga mematikan langkah-langkah dari AKGOL. Yami memakan dari Ahmed dan Viren, membiarkan fight ini terjadi dan mereka lebih saving ke area dari hutan-hutan atas Veripier. Pesan yang sudah bulat dilakukan oleh tim RRQ, coba untuk touchdown terlebih dahulu menuju ke arah cekungan di area depan. Belum ada commit push menuju ke arah tim dari Jaruk, tapi sisi lain ada yang sudah commit push. Nampaknya NST yang sudah coba untuk nge-push menuju ke medan yang sudah ditempati oleh tim dari LV. Bahkan 1, bahkan 2 Molotov yang dilemparkan oleh NST. 1 buah granat pun gak mau dilepaskan, langsung dilemparkan. Meledak di sana, tidak mendapatkan satupun player dari RV. Tapi ada granat balasan, masih tidak menghasilkan apapun. Tapi out, masih dengan 1 buah glish shoot-nya. Dan tembakannya begitu cantik. Mendapatkan 1 player tambahan Cozy yang langsung dipulangkan saja menuju ke arah lobby. RV hanya menyisakan last man standing tersisa di depan sana. Oke, dan begitu pun dari NST. Mereka akhirnya bergerak dengan RB yang sudah cukup berasap. Tapi RRQ masih melancarkan serangannya secara normal. Tapi Nightmare
akhirnya dengan last man standing Crusher. Mau nggak mau harus selesai juga finish di hashtag 11. Tapi serangan dari Razy pun juga menyadari bahwa Claw masih ada tersisa satu dan harus diselesaikan juga RRQ. Belum lagi ada RV yang masih sedikit-sedikit nyelip angle-nya karena mereka. NST Gestara pun yang ada di tengah-tengah. Mestinya Viren sadar. Oh udah sadar. Ternyata Asep yang sudah terlebih dahulu sudah menginstruksikan serang di bawah ini tapi salah. Satu player masih bisa di take down dari seorang Gestara. Bahkan Viren pun langsung di finishin. NST menolak menyerah. Masih kuat Mekjo, masih terus menggerutu, masih terus ingin mengamankan selatan dari circle. Tapi SA tiba-tiba rata di tangan dari Alter Ego. Secara kompak memang Alter Ego punya satu tujuannya itu adalah controlling full di dalam seperempat circle atas. Yes, nice banget dari Alter Ego. Tapi pun Genfos tampaknya mendapatkan dan tidak jadi. Karena Razy justru di-steal kill oleh seorang Botex di sisi lain. Tapi tadi melihat dari peperangan antara Mekjo dan juga Bigetron. Akhirnya Bigetron pulang di tangan seorang Botex di hashtag yang ke-6. Tapi tadi ngomongin soal peperangan jeruk, mereka kayaknya puyeng deh. Nggak ada satupun yang dikirimkan buat jadi penembak. Justru tiga-tiganya naik mobil semua. Oke, let's go. Pasti mana dulu nih? Terserah. Pertama, Shadow Esport ya. Ini Boleh. menurut gua lagi-lagi ya. Mereka lack of awareness ketika late game. Yes. Merapatnya oke secara strategi, tapi harusnya paham betul. Bukit di bagian kiri dari awal yang sudah dikuasai oleh Rian. Kelihatan kok, render kok dari dia. Dan sayangnya mereka tidak memanifest satu orang pun di bagian belakang. Itu yang buat mereka kira bisa kehantam. Untuk Bigetron, tadi gue paham. Maksudnya agar tidak ada lagi gangguan dari bagian belakang. Namun kok buru-buru, kok nggak setup dulu. Kan manpower juga masih ada 3 tadi Atlas. Itu yang membuat mereka kira habis dan gua rasa it's very possible back-to-back si Alter Ego kayaknya nih. Oke, yes, Alter Ego pun kalau bisa dilihat secara kesempatan, mereka yang mempunyai vision walaupun memang di pinggir secara kasat mata, tapi inilah yang bakal menjadi satu nilai kekompakan mereka untuk mengambil satu decision. Terlihat The Helix hanya mengandalkan shake kecil yang mungkin sebentar lagi akan mereka prioritaskan, tetapi Mekjo lah yang harus menjadi kontender terdekat mereka dan disingkirkan yang paling pertama. Namun belum ada decision yang diambil dari Alter Ego, mereka masih menjebar, mereka masih mengetahui dulu mana yang paling worth, tapi seperti layaknya Rosemary membelah diri, menjauh dari teman-temannya untuk mengambil angle yang berbeda, dan ternyata bukan The Helix, tetapi Mekjo yang menyulitkan untuk 3 player Alter Ego yang ada di atas high ground. Snip mencoba beberapa spray peluru, tapi masih belum mampu untuk ke-take down dari seorang Cloud. Masih belum ternyata. Dan Rosemary nyelonong boy aja di depan muncul dari The Helix. Oh ternyata touchdown. Gue pikir tadi dia bakal fokuskan dari Mekjo, karena sedari awal adalah yang dia incar. Scope-nya mengarah ke arah dari Mekjo, tapi cerdas. Pemanfaatan dari smoke yang sangat menarik untuk dia memaksimalkan lemparan granat ke arah depan. 1, 2, 3, duar meledak karena dari Proud. Lagi follow up yang kedua. 1, 2, 3, duar bebek. Ternyata masih di belakang dari Shake kecil. Ya, karena smoke yang begitu tebal dari tim The Helix begitu menutupi angle yang nyaman dari seorang Rosemary. Meskipun Rosemary sudah dikirimkan menuju ke arah depan, tapi begitu pun dengan Mekjo. Sudah dikirimkan juga 2 player yang menuju ke arah depan, tapi ada tembakan yang begitu sakit dari area perbukitan di sebelah atas. Hati-hati Mekjo. Keputusan yang menurutku cukup kecepatan nampaknya, karena Juxi dikirimkan di belakang menjadi watchtower, menjadi penggunting handal dari tim Mekjo yang coba untuk touchdown dan mengganggu peperangan antara The Helix dan juga Rosemary seorang diri depan sana. Tapi Juxi masih cukup nyaman, angle-nya begitu luas, bahkan satu player dan ingin menaiki sebuah kup RB. Terspot dengan kali 3-nya, hati-hati karena balasan atau refleks dari player tersebut begitu sakit. Darah Juxinya begitu sedikit dan snap mendapatkan Herlings. Akhirnya pemain kunci di belakang sana hanya menyisakan 2 player saja dari tim Mekjo. Ini Terlalu rumit sih menurut gua sih. Iya sih, jujur. Terlalu rumit menurut gue angle yang dimiliki dari Alter Ego. Dari Rosemary ternyata lebih Nice. memilih untuk 2 player menjaga satu tim dan akhirnya Snip menggantungkan satu buah granat terakhirnya lagi karena dari Batman. Dan Brown, oh masih ada satu lagi yang harus dilemparkan, tapi lihat juga bagaimana di sisi lain. Crypted sama Zuxi pun menyelesaikan player-player dari Mekjo. Gila, ini kerjasama tim yang agak di luar akal. Strategi Jack is real dan kembali back to back winner chicken dinner. Full Alter Ego, Ares dengan 2 player menjaga satu tim. Gila, ini udah sama halnya kayak sebelumnya di mana 2 player aja yang dikirimkan, yang ditersisakan menjaga satu tim dan mereka mendapatkan winner chicken dinner dan back to back
2 player menjaga satu tim, 2 player dengan tim lain.